Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Purwantoro. Bertemu kembali di KBM Daring Sejarah Peminatan bersama saya Bapak Adit. Untuk hari ini kita masih melanjutkan materi yaitu terkait dengan proses berlangsungnya Perang Dunia I dan berakhirnya Perang Dunia I, dan nanti di akhir adalah pengaruh Perang Dunia I. Yang pertama itu adalah proses berlangsungnya Perang Dunia I. Peristiwa pembunuhan putra mahkota Austria menjadi awal berlangsungnya Perang Dunia I. Peperangan ini berlanjut ketika pada 1 Agustus 1914 Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Tanggal 3 Agustus 1914, Jerman menyerang Rusia, Prancis, Luxembourg, dan Belgia. Serangan Jerman terhadap Prancis disebut peperangan Front Barat. Sementara peperangan Front Timur terjadi antara Jerman dan Rusia. Selama Perang Dunia I, pertempuran terjadi di beberapa area. Selain Front Barat dan Front Timur, ada pertempuran di Laut dan Timur Tengah yang melibatkan kelompok sekutu yaitu Inggris, Prancis, dan Rusia dengan Kekaisaran Ottoman. Di Afrika, Prancis dan Inggris menyerang koloni Jerman. Pada tanggal 18 September 1914, Prancis berhasil menahan pasukan Jerman di sekitar Sungai Marne. Kedua blok membangun posisi pertahanan dengan cara membangun parit. Pemerintahan Prancis untuk sementara dipindahkan ke Bordeaux. Prancis melakukan serangan balasan yang disebut pertempuran Marne. Dalam pertempuran ini, Prancis dan sekutunya berhasil menghalau serangan Jerman. Ini foto atau gambar ilustrasi serdadu Prancis dalam pertempuran di sekitar Sungai Marne. Seperti yang dilakukan di Front Barat, pembangunan parit sebagai tempat pertahanan juga dilakukan di Front Timur. Pertempuran Front Timur terjadi di wilayah sekitar Laut Baltik dan Laut Hitam. Dalam pertempuran tersebut, Rusia menyerah kepada Jerman pada September 1914. Sepanjang tahun 1915, sekutu mencoba membantu Rusia dalam pertempuran di Front Timur. Pasukan sekutu menjatuhkan bom di benteng-benteng Turki yang menjaga area Dardanella. Pasukan sekutu termasuk pasukan Australia and New Zealand Army Corps atau ANZAC dari Australia dan Selandia Baru mendarat di Gallipoli untuk menguasai lokasi-lokasi strategis guna mengawasi Selat Dardanella. Akan tetapi dalam pertempuran ini sekutu mengalami kekalahan dan kehilangan banyak pasukan. Berakhirnya Perang Dunia I. Perdamaian merupakan kondisi yang diharapkan seluruh masyarakat di dunia. Sebagian besar masyarakat dunia menginginkan Perang Dunia Dunia I segera berakhir. Kenapa pengen berakhir? Karena perang itu hanya mengakibatkan banyak kerugian, baik kerugian jiwa, kemudian materi, dan lain sebagainya. Pada tanggal 11 November 1918, Perang Dunia I berakhir. Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan blok sekutu dan kekalahan blok sentral. Penyelesaian Perang Dunia I dilakukan melalui Konferensi Damai Paris. Semua negara yang terlibat dalam Perang Dunia I diwajibkan mengikuti konferensi damai ini. Konferensi Damai Paris menghasilkan Perjanjian Versailles. Untuk lebih mengetahui apa itu Perjanjian Versailles, apa aja isinya, silakan kalian cari di buku paket atau di internet. Pengaruh Perang Dunia I. Perang Dunia I telah mengaruhi dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Yang pertama, pengaruh dalam bidang politik. Mempengaruhi perubahan teritorial dan berkembangnya paham-paham baru. Kalian tahu teritorial ya? Teritorial adalah daerah kekuasaan atau wilayah sebuah negara.
Perubahan teritorial terjadi akibat kekalahan negara-negara sentral seperti Jerman, Turki, Bulgaria, dan Australia. Perang Dunia I menyebabkan munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Kekalahan Jerman mengakibatkan Jerman diambil alih oleh Inggris, Prancis, dan Australia. Paham-paham baru yang muncul sebagai pengaruh Perang Dunia I, misalnya ada paham diktatorisme, yaitu munculnya Nazi di Jerman, fasisme di Italia, dan proletarian di Rusia. Kemudian, demokrasi dianggap tidak mampu menyelesaikan kekacauan, baik politik maupun ekonomi. Terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Kehadiran LBB diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dunia dan menghindari terjadinya peperangan. Itulah pengaruh Perang Dunia I dalam bidang politik. Yang kedua, dalam bidang sosial ekonomi. Perang Dunia I menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan di beberapa negara. Ribuan orang tewas, mengalami luka-luka, cacat fisik, dan cacat mental. Di antara mereka banyak pula yang ditahan dan tidak diketahui keberadaannya. Perang Dunia I muncul gerakan emansipasi wanita, karena pada masa ini kaum wanita memiliki peran yang sama dengan kaum laki-laki. Pengaruh dalam hal ekonomi. Misal, di Amerika Serikat dan Kanada terjadi kelebihan produksi, sementara itu perindustrian di Jerman mengalami kehancuran. Akibatnya, Jerman tidak mampu membayar ganti rugi kepada sekutu sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Versailles. Kemudian, perekonomian di Jerman dihantam hiperinflasi yang terjadi sekira tahun 1920-an. Selanjutnya, sejak tahun 1923, dunia dilanda krisis ekonomi Malaysia. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh dalam bidang hubungan internasional. Pasca Perang Dunia I, nasionalisme semakin berkembang. Kekalahan negara-negara sentral menyebabkan daerah-daerah koloninya mengajukan tuntutan kemerdekaan. Kelompok sekutu yang mengalami kemenangan pada Perang Dunia I menjadi semakin superior karena daerah koloninya semakin bertambah. Demikian tadi materi proses berlangsungnya Perang Dunia I secara singkat, kemudian proses bagaimana berakhirnya Perang Dunia I, dan yang terakhir adalah pengaruh Perang Dunia I dalam beberapa aspek, diantaranya adalah dalam hal politik, kemudian sosial ekonomi, dan bidang hubungan internasional. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya yakin kalian belum begitu puas dengan materi ini. Kalian bisa mencari materi di buku paket atau melalui internet. Saya persilakan. Baik, cukup sekian untuk materi pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.